Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua belajar online kali ini di materi PKN tentang memperkuat komitmen kebangsaan, di mana sebelumnya kita bahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Nah, habis itu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan di air mengalir selama 20 detik. Jangan lupa untuk di like, komen, juga subscribe. Oke, kita langsung ke materinya tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Ada dua. Yang pertama, pengertian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Pengertian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Jiwa 45 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Nilai 45 adalah nilai-nilai yang merupakan perwujudan jiwa, dan semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Ada dua ya di sini dalam rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Yang pertama tentang nilai-nilai dasar, dan yang kedua tentang nilai-nilai operasional. Kita bahas yang pertama dulu, nilai-nilai dasar. Semua nilai yang terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. Semua nilai yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45, semua nilai yang terdapat dalam UUD 45, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasalnya. Jadi ini merupakan nilai-nilai dasar. Oke, ke nilai-nilai operasional. Nilai-nilai operasional adalah nilai-nilai yang lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan merupakan dasar yang kokoh dan daya dorong spiritual yang kuat dalam setiap tahap perjuangan bangsa seterusnya untuk mencapai tujuan nasional akhir, seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45, serta untuk mempertahankan dan mengamankan semua hasil yang tercapai dalam perjuangan tersebut. Nilai-nilai operasional ada jenis-jenisnya atau contoh-contohnya. Pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya pada kekuatan dan kemampuan diri, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme, kejuangan yang tinggi, berani rela ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Kepahlawanan, sepi ing pamrih rame ing gawe, setia kawanan, senasib seperjuangan dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Oke, tadi itu beberapa contoh dari nilai-nilai operasional. Oke, kita ke selanjutnya tentang perkembangan jiwa semangat dan nilai-nilai 45 dari masa ke masa. Yang dimana ada 4 periode. Yang pertama, periode pertama itu tentang masa sebelum pergerakan nasional. Yang kedua, masa pergerakan nasional. Ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Yang terakhir, masa keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Mulai masuknya berbagai agama seperti agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen yang kemudian dianut penduduk dengan penuh kerukunan. Yang dimana sebelumnya pada saat zaman dahulu atau zaman purba itu masih menganut animisme dan dinamisme.
Dan sekarang di era sebelum pergerakan nasional ini, agama-agama itu sudah mulai masuk, seperti Hindu, Buddha, Islam, dan juga Kristen. Yang dimana dalam periode ini, jiwa, semangat, dan lain-lain kejuangan yang timbul antara lain adalah kesadaran akan harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama, kepeloporan, serta keberanian. Jadi sudah ada mulai ada rasa dirinya untuk segera merdeka. Tetapi tidak bisa karena pada saat itu sedang dijajah. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir penjajahan Jepang merupakan masa persiapan kemerdekaan. Jadi kalau kita dilihat materi di IPS, kalau yang tentang kita bahas lagi tentang kebangkitan nasional, kan sudah ada tuh yang organisasi pertama kebangkitan nasional itu Budi Utomo dan sampai seterusnya. Nah, itu disebutnya sebagai masa era kebangkitan nasional atau pergerakan nasional, dan juga di mana akhir penjajahan Jepang sebagai masa persiapan kemerdekaan. Yang dimana pada periode ini jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan lainnya seperti kesadaran berbangsa dan kebangsaan, kesadaran akan persatuan dan kesatuan perjuangan, kesadaran anti penjajah dan penjajahan, nasionalisme, patriotisme, serta jiwa persatuan dan kesatuan semakin digelorakan. Jadi sudah ada rasa ingin bersatu, dimana kalau sebelum masa pergerakan nasional itu masih baru ingin jiwanya itu ingin, atau daerah itu merdeka. Tapi kalau di periode kedua ini itu ada rasa kesadaran untuk bersatu supaya bisa mengatasi penjajahan, supaya dapat mengusir penjajahan atau penjajah itu sendiri. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kemerdekaan bangsa tercapai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul dan berkembang dalam periode 1, 2, dan menjadi bekal, landasan, serta daya dorong mental spiritual yang tangguh dan kuat dalam perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45. Perjuangan bersenjata dan perjuangan dalam bidang politik dan diplomasi melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang timbul sebelumnya. Periode keempat atau periode yang terakhir, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan bangsa dalam periode keempat tidak terbatas dalam waktu. Dalam periode ini berlangsung perjuangan yang tidak henti-hentinya untuk mencapai tujuan nasional akhir, yaitu seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45. Dalam tahap perjuangan ini tetap diperlukan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan yang merupakan landasan dan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap perjuangan itu tahap demi tahap. Oke, cukup sekian materi untuk minggu ini. Jadi ingat tugasnya yang pertama, tulis di kolom komentar nama dan kelas kalian. Yang kedua, menulis atau mencatat apa yang saya jelaskan. Ketiga, menjawab soal yang akan saya berikan. Jadi kalian harus simak materinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau sebelumnya kan tidak ada soal. Nah, karena tidak ada kasih soal, jadi saya kasih tambahnya di sini ya, materinya di sini, soalnya. Adapun yang pertama soalnya, bagaimanakah bunyi Sumpah Palapa yang menggunakan huruf yang menggunakan bahasa Sanskerta ya. 2. Mengapa Sumpah Palapa dan Majapahit menjadi cikal bakal NKRI? Ketiga, sebutkan 3 peran Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Sebutkan 3 peran Bung Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Apa yang dimaksud dengan jiwa 45? 6. Sebutkan 3 nilai-nilai operasional, rumusan jiwa, semangat, dan nilai 45. 7. Bagaimanakah perkembangan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 di masa sebelum pergerakan nasional? 8. Bagaimanakah perkembangan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 di masa perjuangan mengisi kemerdekaan? Oke, jadi kalian harus melihat materi sebelumnya yang sudah saya upload di minggu pertama,
untuk menjawab soal-soal ini, dan juga yang kedua ini akan juga ada soalnya itu juga. Jadi soal-soal yang saya lihatkan ini itu merupakan materi yang minggu pertama dan materi minggu kedua saya gabung jadinya ya, karena minggu sebelumnya tidak saya tulis soalnya atau tidak saya beri soalnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.